Alhamdulillah, alhamdulillahil azimil halim, alhamdulillahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Munir Salamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bersama-sama memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita demi hari bisa menambah nilai-nilai kebaikan dalam diri kita sendiri, serta sedikit demi sedikit mengurangi kejelekan dan keburukan yang ada pada diri kita semua. Takwa dalam artian kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang terhadap hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah benteng keislaman pada diri setiap orang. Maka itu tidak heran jika setiap khatib memulai khutbah Jumatnya dengan berwasiat takwa dan iman. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan dalam diri kita semua. Terlebih di zaman sekarang, zaman di mana hujaman, serangan-serangan moral menghujani kita semua sebagai generasi muslim. Melalui satu alat kecil yang tidak pernah ketinggalan kita bawa kemanapun kita pergi, musuh-musuh Islam sangat leluasa mengikis nilai-nilai keislaman pada diri kita semua. Di mana lagi kita bisa menemukan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika semua orang selalu menyempatkan dirinya dalam setiap hari menghabiskan waktunya dengan HP-nya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hidupnya. Benarkah hadis riwayat Abu Hurairah barusan sudah tidak lagi penting bagi diri kita? Benarkah hadis tersebut tidak ada lagi artinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surahnya dalam Al-Quran memperingatkan kita bahwasanya kita manusia sungguh berada dalam kerugian.
Duduk dan berdirinya kita adalah rugi. Sehat dan sakitnya kita adalah rugi. Diam dan bergeraknya kita adalah rugi. Kaya dan miskinnya kita adalah rugi. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak akan mempertanyakan, "Hai fulan, telah kuberikan kepadamu umur yang panjang, untuk apa kau habiskan? Hai fulan, telah kuberikan kepadamu banyak harta, untuk apa kau habiskan? Telah kuberikan nikmat A, B, C dan seterusnya, untuk apa kau gunakan?" Dalam kondisi tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin mendengar jawaban kecuali, "Ya Allah, aku habiskan kesemuanya itu untuk beribadah menyembah Engkau, wahai Allah." Selain jawaban itu Allah tidak ingin mendengarnya. Karena Allah menciptakan jin dan manusia tidak untuk hal lain, hanya satu, untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Orang yang beruntung hanyalah satu, yaitu orang yang beriman dalam duduk dan berdirinya, dalam diam dan bergeraknya, dalam sakit dan sehatnya, dalam kaya ataupun miskinnya, selalu menyertakan keimanan. Wa 'amilus shalihat. Dan mereka orang yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik, baik itu berupa suatu kewajiban ataupun suatu kesunahan. Dan marilah kita senantiasa sering mengingatkan sesama untuk melakukan kebaikan dan serta bersabar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di mana lagi sekarang kita bisa temukan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan ucapan-ucapan baik atau lebih baik diam. Di mana lagi kita menemukan nilai Islam tersebut ketika omongan-omongan kotor, keji tidak terganggu lagi ketika kita bermain dengan HP kita. Apakah ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka musuh-musuh Islam telah berhasil mengikis nilai-nilai keislaman kita melalui satu alat yang sangat kecil? Benarkah nilai-nilai Islam tersebut sudah tidak penting lagi sehingga kita tinggalkan begitu saja? Di mana lagi kita bisa menemukan ajaran Islam yang sungguh sangat indah untuk satrul aurat, ketika halaman demi halaman di Instagram, di TikTok, Facebook dan sejenisnya mempertontonkan tontonan yang tidak seharusnya ada di mata kita semua. Harus benar-benar kita renungkan dan kita berhati-hati. Apakah benar ajaran-ajaran Islam tersebut tidak penting lagi sehingga kita remehkan? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pernah berkata, "Asyaddu dzunubi mastakhaffa bihi sahibuhu." Dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar adalah dosa yang dianggap sepele oleh pelakunya. Karena dengan menyepelekan satu dosa kecil, kita akan melangkah menuju dosa yang lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kita juga harus ketahui bahwasanya manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah jasad dan yang kedua adalah ruh. Yang mana ketika jasad bisa melakukan ibadah dan dosa, begitu pula ruh dan hati akan bisa melakukan ibadah dan dosa. Kita harus berhati-hati agar terhindar dari dosa-dosa yang dilakukan
oleh badan ataupun hati kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Lalu dengan apa lagi kita akan membendung semua serangan itu kecuali dengan takwa dan iman yang ada di dalam hati kita. Mari kita kokohkan, mari kita pupuk dan tanam, jangan sampai terkikis sehingga mereka berhasil menghancurkan Islam yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selain itu, takwa juga merupakan tiket karcis menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa ketakwaan mungkin kita tidak bisa masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah menuju surganya yang Allah telah sediakan, persiapkan untuk orang-orang bertakwa. Surga Allah yang seluas langit dan bumi Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal-hal yang tidak ia lihat dengan matanya, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya surga dan neraka, mempercayai adanya siksa, pahala dan sejenisnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang mendirikan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat walaupun satu kali. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang mau menyisihkan sedikit hartanya untuk berbagi dan berinfak kepada sesama. Allah lanjutkan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang bertakwa adalah orang yang mempercayai adanya Al-Qur'an, hukum yang terkandung di dalamnya, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kita juga harus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah juga ia yang percaya akan datangnya hari akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin thahal amin alladhi bu'itha rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala khairi makhluqatihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin
wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fastajib lana wa innaka qad qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wadhkuruhu yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha